Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza aradallahu bil amiri khairan, kalau Allah menghendaki seorang pemimpin dengan kebaikan, ja'ala lahu wazira sidqin, Allah akan mengirim kepadanya menteri yang baik, yang tulus dan jujur. Pilihan dari Allah. Kalau sudah ternyata, pokoknya mikir-mikir sajalah Anda jadi apa kek? RT, KU, bupati, presiden. Kalau ternyata kok Allah mengirim kepada Anda orang-orang jelek, berarti Anda jelek. Gitu saja, sadar. Kalau ternyata Allah mengirim orang baik, wah, berarti saya ditolong oleh Allah. Sambil Anda mencari, yang repot nggak sadar. Jadi masalah gelar, kehebatan itu di dalam keimanannya dulu dong yang kita tinjau. Menteri yang baik itu innasya dzakarahu. Kalau orang pemimpin, seorang pemimpin itu lupa tentang kebenaran, diingatkan oleh menterinya. Bos, nggak boleh begini. Oh ya. Dan harus membuka seorang pemimpin untuk dikritisi oleh pengikutnya, oleh rakyatnya. Sayyidina Umar bin Khattab, lihat lagi ceramah begini, kalaupun ada di antara kalian menemukan kesalahanku, tolong segera sampaikan. Ternyata di belakang ada orang ngangkat pedang. Coba kalau ada Pak Kuwu atau Pak Presiden, tiba-tiba di belakang ada orang ngangkat senjata. Presiden, ya Khalifah, kalau sampai kamu salah akan aku luruskan dengan pedangku. Hebat bener orang. Apakah Sayyidina Umar marah? Yang lain pada mau marah. Ini kurang ajar bener Khalifah, mau ditangkap. Sayyidina Umar ternyata malah marah dengan yang diam. Sungguh demi Allah, dialah yang bakal menyelamatkanku, bukan kalian semuanya. Malah seneng dikritisi. Kritisi malah ditangkap yang kritik. Ini kan repot, bukan gitu. Dikritisi alhamdulillah. Misalnya nih, jangan tangkap. Seneng, wah ini keselamatan saya ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya yang mau menangkap dia malah dimarahi. Biarkan dia, jangan. Justru dia yang menyelamatkanku, bukan kalian. Kurang beranian, kalau kau salah ya Khalifah, akan aku luruskan dengan pedangku. Nah ini. Maka kalau Anda menjadi pemimpin, buka. Di hadapan orang-orang baik, tolong kritiki saya. Saya menjabat ini hanya 5 tahun, tapi saya pengen 5 tahun surga. Setelah itu jadi nggak penting. Kalau jadi lagi tetap saya 5 tahun berikutnya 5 tahun surga. Waduh, hebat ini. Sebetulnya kalau orang berpikir cerdas begini enak, karena apapun bentuknya dia harus berakhir. Apalagi ada tahu aturannya 5 tahun sekali kan? Mau tidak mau harus turun. Mau tidak mau harus turun, yang punya jabatan kelas apapun harus berganti itu. Kalau sudah tahu begitu, hendaknya harus berpikir cerdas, bagaimana jabatanku ini bisa abadi nanti di akhirat. Baik. Hadis berikutnya adalah wa idza arada bihi ghaira dzalika, kalau Allah menghendaki seorang pemimpin selain dari kebaikan, kalau Allah menghendaki kehinaan kepada seorang pemimpin, ja'alalahu wazira su'in, Allah akan mengirimkan menteri-menteri yang jelek. Menteri yang enggak benar. Innasya lam yudzakkirhu. Kalau seorang pemimpin itu lupa, enggak pernah mau ngingetin, biarin deh, yang penting saya untung. Yang penting perusahaan saya jalan deh. Yang penting proyek sana gue yang ngambil, misalnya gitu. Emangnya gue pikirin gitu ya ngomongnya. Jadi pokoknya saya untung deh. Nah ini musibah. Anda rugi. Wa in dzakara, kalau seandainya sang pemimpin itu pun ngerti kebenaran, lam yu'inhu, enggak mau bantu. Waduh, ini kebijakan begitu tuh merugikan proyek saya. Sudahlah biarin deh. Enggak mau bantu deh. Nauzubillah. Jadi ada orang duduk dengan pemimpin, dan pemimpin sini kan sifatnya ceritanya luas. Jangan kebayang presiden saja loh ya. Jangan kebayang presiden saja, kiai pun masuk di sini, masih ingat tadi. Ada orang duduk dengan kiai, tujuannya adalah dia sering punya usul-usul, tapi bukan untuk kepentingan umat, hanya kepentingan proyeknya. Ada. Bisa jadi begitu. Karena wah ini kiai terkenal nih, kiai ini punya potensi dalam dunia bisnis nih, punya peluang. Kalau saya duduk dengan kiai ini pasti linknya orang-orang berduit, nanti saya bisa jualan apa saja. Nah ini ada. Jangan dianggap tidak ada. Nabi yang mencontohkan kok, Nabi dan khalifah. Nabi saja begitu. Ulama pun demikian. Sehingga kalau bisikkan pun bukan untuk kepentingan umat, membisikkan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan usahanya, untuk kepentingan dunianya. Maka rugilah kalau kita menjadi seorang pemimpin, apakah dalam pemimpin agama,
atau pemimpin kelas kabupaten atau kota, kalau ternyata yang bersama kita adalah bukan orang-orang baik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala syarti Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Ini saja insyaallah. Semoga Allah menjaga pemimpin kita. Dan Allah mengirim kepada pemimpin kita pendamping-pendamping yang soleh. Dan kalau ada yang di antara kita dipilih untuk menjadi pemimpin kelas apapun, semoga pemimpin ahli surga. Dan semoga diberi oleh Allah kecerdasan akhirat. Sehingga apapun yang kita kerjakan adalah berpikir tentang akhirat. Keselamatan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.